Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wijayanti, NIM F1310271 dari kelas Psikologi B sore. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama itu tentang budaya dan emosi, dan yang kedua itu budaya dan gender. Oke, apa sih tujuan kita belajar budaya dan emosi? Yang pertama, kita akan belajar untuk mengetahui konsep tentang budaya dan emosi. Dan yang kedua, kita akan mengetahui kaitan budaya dengan emosi yang ditimbulkan oleh individu. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh kebudayaan terhadap emosi. Budaya sendiri di sini itu artinya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan oleh generasi ke generasi selanjutnya. Tiap budaya di suatu daerah memiliki pandangan yang berbeda mengenai emosi. Emosi di berbagai budaya dan negara memiliki sebutan dan ukuran yang berbeda-beda. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan pada seseorang atau sesuatu. Atau juga emosi adalah perilaku ekspresif melalui wajah, suara, dan gerakan nonverbal. Kalau reaksi fisiologisnya itu seperti meningkatkan denyut jantung dan bernafas lebih cepat. Emosi sendiri berbeda dengan mood. Kalau mood kan berlangsung lebih lama. Kemudian, emosi dasar manusia itu seperti marah, jijik, takut, senang, sedih, dan terkejut. Emosi manusia itu lebih kompleks daripada hewan. Kalau hewan memiliki rasa takut, sedangkan manusia itu rasa takutnya itu lebih ditujukan seperti gugup. Ada beberapa aspek emosi. Yang pertama adalah biologis emosi, yang artinya semua emosi berasal dari sistem limba otak. Kemudian intensitas artinya sendiri, yaitu setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsang pemicu emosi yang sama. Kemudian yang ketiga ada frekuensi dan durasi. Ini pemenuhan tuntutan emosional seorang karyawan dari suatu pekerjaan tidak hanya bergantung pada emosi-emosi yang harus ditampilkan dan intensitasnya, tetapi juga pada seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Dan yang terakhir ini ada rasionalitas dan emosi. Emosi memiliki peran penting terhadap pemikiran rasional, karena emosi memberikan informasi penting mengenai pemahaman terhadap dunia sekitar. Teori James atau Lange. Teori ini menyatakan bahwa pengalaman akan emosi merupakan hasil dari persepsi seseorang terhadap arousal fisiologis atau pada sistem saraf otonomik, serta terdapat perilaku tampaknya sendiri. Cannon atau Bright Theory berpendapat bahwa autonomic arousal terlalu terlambat untuk menghitung dan menjelaskan perubahan-perubahan dalam pengalaman emosi. Pengalaman kesadaran emosi adalah hasil dari stimulus langsung pusat otak di konteks. Scatter atau Singer teori lebih fokus pada peran interpretasi kognitif. Teori ini berpendapat pengalaman emosi tergantung pada interpretasi seseorang mengenai lingkungan di mana emosi itu terbangkitkan.
Fungsi emosi yang pertama yaitu membantu persiapan tindakan. Emosi bertindak sebagai penghubung antara peristiwa eksternal di lingkungan dengan respon perilaku individu. Contohnya, apabila kita bertemu dengan seekor anjing yang kelihatannya sedang marah, reaksi emosi. Kemudian rasa takut akan disosiasikan dengan terbangkitnya fisiologis, yaitu divisi simpatik dari sistem saraf autonom. Selanjutnya, divisi simpatik akan menyiapkan kita sebuah tindakan darurat, yaitu lari secepat mungkin. Selanjutnya, fungsi emosi yang kedua yaitu membantu perilaku akan datang. Maksudnya yaitu emosi membantu kita menyediakan simpanan respon perilaku di masa akan datang. Contohnya, seperti rasa emosional yang diambil seseorang ketika dikejar anjing, kemudian takut hingga denyut jantung bertambah dengan cepat. Memberitahu orang tersebut untuk menghindari tempat atau situasi yang serupa di masa datang. Kemudian yang terakhir, fungsi emosi yang ketiga yaitu ada membantu kita untuk interaksi sosial. Maksudnya, emosi yang diekspresikan menjadi sinyal dan membantu kita dalam berinteraksi, khususnya bagaimana seharusnya perilaku kita ataupun sebaliknya. Contohnya seperti ketika kita bertemu teman yang sedang tampak sedih, tanpa kita mengetahui sebab, namun ekspresi sedihnya tersebut memberitahu kita bahwa sebaiknya kita jangan mengajak bergurau. Kesimpulan dari budaya dan emosi. Emosi memberikan warna pada hidup. Pengalaman emosional juga dapat menjadi motivator bagi perilaku. Ekspresi emosi juga paling penting dalam komunikasi dan memberikan peran dalam interaksi sosial. Kemudian, tidak semua budaya di dunia memiliki kata yang mempresentasikan konsep emosi. Konsep emosi ditunjukkan pun tidak setara. Orang dari budaya yang berbeda juga berbeda dalam mengategorikan atau melabeli emosi. Budaya memiliki pengaruh yang besar pada bagaimana orang mengalami emosi manusia. Selamat datang semuanya. Pada malam ini, kita akan kembali membicarakan topik yang sangat penting, yaitu peran atau aturan gender yang ada di masyarakat. Yang bikin saya kesal itu ketika mainan dibuat dalam versi perempuan dan laki-laki. Bahkan permainan bingo. Sepertinya perusahaan cuma mau untung besar saja. Kamu benar, Adelia, tapi justru karena itulah toko mainan menjadi tempat yang bagus untuk membantu anak-anak menyadari dan memikirkan tentang label gender. Toko mainan itu memberi kita kesempatan untuk menunjukkan bahwa anak-anak bisa menjadi diri mereka sendiri. Anak-anak tidak perlu menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka harus jadi siapa atau mau main apa. Tapi ketika tumbuh besar, mereka akan diejek karena berbeda. Saya juga diejek sampai nangis waktu kelas 3 SD sama anak laki-laki lain. Saya dibesarkan untuk berpikir bahwa saya harus selalu membuktikan kejantanan saya terus-menerus. Kalau tidak, maka saya bukan laki-laki. Konyol banget kan? Di mana sih maskulinitas saya? Kayaknya tadi masih ada deh. Adik perempuan saya, Kansa, dikatain lesbian karena dia lebih suka main bola daripada main boneka. Dan dia merasa tertekan karena bibi kami juga berpenampilan maskulin. Dan kami selalu menganggap itu keren. Kansa tidak mau bilang, jangan panggil aku lesbian. Seolah-olah kata lesbian itu buruk. Dia hanya tidak mau diejek atau dipanggil dengan nama julukan saja. Sayangnya banyak anak yang menggunakan seks dan gender untuk membuli anak-anak lain dan anak-anak yang menjadi sasaran seringkali merasa tidak berdaya untuk menghentikannya. Itulah sebabnya orang tua dan guru perlu segera melawan bullying. Anak-anak membutuhkan kepastian bahwa tidak ada cara yang benar atau salah untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Gender hanyalah bagian dari siapa kita dan bukan tolak ukur dari siapa diri kita sebenarnya. Teman saya punya anak laki-laki yang menyukai hal-hal yang bersifat feminin. Bukan hal yang mudah bagi teman saya, tapi mereka membiarkannya. Pihak sekolah dan teman-temannya juga tidak membulinya. Itu juga membantu saya untuk berpikir apa yang benar-benar penting bagi saya.
Saya hanya ingin anak saya dihormati seperti yang lainnya. Kalau begitu, semua harus teriak bingo tanpa memandang tubuh dan jenis kelamin kalian. Bingo! Kita mau main bingo loh akhir minggu ini. Ada yang mau ikut? Menurut Barnaum, budaya adalah sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian 4 teori yang membedakan gender. Yang pertama ada teori nature atau biologis. Teori ini adalah adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat, sehingga harus diterima oleh masing-masing. Yang kedua ada teori nurture. Perbedaan gender dipandang sebagai suatu konstruksi sosial budaya di mana perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan bukan merupakan kodrat alam. Dan yang ketiga ada teori keseimbangan. Hubungan di antara kedua jenis kelamin tersebut bukan saling bertentangan tetapi saling melengkapi. Dan yang terakhir adalah pola asuh. Model atau cara dari orang tua memperlakukan anak dalam lingkungan keluarga sehari-hari, baik perilaku berupa fisik maupun psikis. Antara seks dan gender. Seks atau jenis kelamin merupakan perbedaan biologi dan fisiologi antara pria dan perempuan. Peran seks atau peran jenis kelamin merupakan perilaku dan pola aktivitas yang dilakukan oleh pria dan perempuan terkait dengan perbedaan biologinya. Kemudian, identitas seksual atau identitas jenis kelamin. Tingkat kesadaran dan pengukuran terhadap jenis kelamin dan peran jenis kelamin. Kemudian gender. Gender merupakan perilaku dan pola pikir aktivitas yang dianggap oleh masyarakat atau kebudayaan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian peran gender yaitu sampai di mana seseorang mengadopsi perilaku spesifik. Gender yang digariskan oleh kebudayaan orang tersebut. Kemudian identitas gender, yaitu sampai di mana seseorang sadar atau mengetahui bahwa dirinya menghadapi peran gender tertentu. Bagaimana budaya mempengaruhi gender? Peran gender diajarkan secara turun-temurun dari orang tua ke anak. Sejak anak usia muda, orang tua telah memberlakukan anak perempuan dengan laki-laki yang berbeda. Jenis-jenis gender. Yang pertama adalah feminim, yaitu kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Sifat-sifat yang dimaksud biasanya adalah kelembutan, kesabaran, dan kebaikan. Kemudian feminitas terbentuk berdasarkan hasil rekonstruksi masyarakat yang membedakan fungsi dengan maskulin. Feminitas pada umumnya melekat dengan kaum perempuan, tetapi tidak jarang pula laki-laki memiliki sifat ini. Kemudian yang kedua adalah maskulin. Maskulin di sini merupakan sejumlah atribut perilaku dan peran yang terkait dengan anak laki-laki dan pria dewasa. Maskulinitas didefinisikan secara sosial dan diciptakan secara biologis. Sifat maskulin berbeda dengan jenis kelamin. Sifat maskulin terdapat pada laki-laki maupun perempuan. Ciri-ciri yang melekat pada istilah maskulin adalah keberanian, kemandirian, dan ketegasan. Ciri-ciri tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.